Lovers, kembali lagi di Kapan Lagi Roundtable yang akan menghadirkan cast-cast film dan ngobrol tentang behind the scene dan segala serba-serbi tentang filmnya. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan cast dari film Crocodile Tears. Oke, sebelumnya izin buka pantun dulu ya. Boleh dong. Buaya putih menunggu mangsa. Cakep. Nggak cukup satu, mintanya dua. Cakep. Welcome Marisa, Yusuf, dan Zulfa. Selamat datang di Roundtable, kita ngobrol bersama. Apa kabar semuanya? Thank you udah mampir di Kapan Lagi. Baik, terima kasih. Sibuk promo-promo ini seperti sekarang atau gimana? Iya, intens. Seperti film kita, filmnya. family drama yang Oke, intens. Oke, Lovers, kalian perlu nonton deh. Kali ini filmnya nggak dramanya yang nggak sekedar FTV ya, ini drama keluarga yang kalian harus nonton karena banyak layer-layer di situ. Pertanyaan-pertanyaan ini ice breaking dulu deh. Gimana sih berakting satu frame dengan buaya itu ya? Rasanya gimana tuh? Yang banyak frame-nya kan Yusuf sama Marisa ya? Iya. Nak, kamu duluan, Nak. Kita sih cuma ngikutin SOP yang udah dibikin sama Taman SOP. Buaya aja sih. Iya Karena dong. ya, Betul. karena kita kan syuting di Taman Buaya, terus banyak orang, kru segala macem, kita pengen semua aktor dan krunya aman dan nyaman dulu gitu. Dan begitupun dengan buayanya, kita nggak ganggu dia sama sekali. Iya. Betul. Itu memang buayanya khusus diadakan untuk film ini aja atau sudah ada di situ ya? Itu karena kita syutingnya memang di Taman Buaya. Jadi Tumpal itu menulis naskah Crocodile Tears itu karena tempatnya. Jadi film ini tidak akan terjadi kalau misalnya tempat itu Tumpal tidak temukan. Iya. Betapa kreatif ya, dari tempat aja bisa Iya, jadi satu cerita. skenario naskah ya. Iya. Betul-betul. Mungkin kalau di laut jadinya bukan sama buaya, sama ikan, Sama gitu. hiu. Sama hiu. Oke, ini pertanyaan yang selalu saya tanyakan di setiap cast film. Saat pertama kali dapat cerita dari Tumpal mungkin ya, ataupun baca skripnya, naskahnya, apa sih yang terbayang saat itu di benak kalian masing-masing? Ini untuk semuanya ya berarti ya? Zulfa dulu deh, kayaknya udah mau jawab nih. Aku tuh aku ditawarin waktu itu audisi, terus lucunya sistem audisinya Mas Tumpal dan Mbak Mendy ini tuh unik gitu. Karena saat audisi kita dikasih full script dan kita dibebaskan untuk memberikan notes pada script itu, dan setelah kita audisi skripnya akan dikembalikan gitu. Jadi aku punya waktu sebelum audisi itu aku baca full script, dan aku ingat banget kesan pertamaku kayak gila ini emang Tumpal Tambu Bolon kayak gitu sih. Itu kayak first impression aku karena emang ceritanya kompleks banget. Padahal itu masih draft ke-14 atau ke berapa gitu. Karena draft terakhir kita tuh sekitar 17B. 17B. Berdasarkan masukan-masukan tadi ya. Iya. Oke. Jadi emang kesan pertamanya itu sih Iya. kompleksitas yang aku belum pernah mainin juga, karakter yang kompleks seperti itu. Kalau aku karena aku kan sama Mas Tumpal udah berteman dengan lama sebenarnya, kayak dari 2016, 17 gitu. Jadi tahu proyek ini akan dibikin, dan ketika dapat kesempatan untuk audisi filmnya ya sudah pasti semangat gitu. Dan aku kan nggak tahu, dia cuma bilang mau bikin film tentang keluarga, judulnya Crocodile. Akhirnya ketika di audisi dapat baca full scriptnya kayak Mas Tumpal kan orangnya lucu ya. Lucu banget dia tuh beneran bapak-bapak dengan jokes receh aja gitu. Tapi ketika baca skripnya kayak, Kok serius? wah gila nih orang bisa nulis kayak gini tuh. Jadi apa ya? Jadi semangat gitu untuk bisa ada di film itu. Gila sih. Pas baca skripnya. Betul. Marisa? Iya, kalau bicara skrip yang Tumpal tulis, Tumpal itu adalah seorang sineas atau filmmaker yang memperhatikan hal-hal yang mungkin terlihat kecil dalam keseharian kita, tapi sebetulnya rasanya besar. Seperti film Crocodile ini kan, yang dia teropong itu kan adalah perilaku manusia. Perilaku ibu yang sangat mencintai anak laki-lakinya karena dia adalah satu-satunya, menurut mama itu adalah cahaya hidupnya, sehingga ketika ada perempuan lain yang masuk Yang datang di kehidupan mereka. ke kehidupan kami,
No. Tidak semudah Jadi itu. mertua versus menantu dalam level yang tinggi lagi ya. Iya, betul. Tapi itu kan perasaan yang sangat universal ya. Iya, betul. Semua manusia pasti punya rasa, pernah merasakan cinta, bahkan merasakan cinta itu udah pasti. Dan merasakan cemburu, buta. Itu tidak hanya terjadi dalam hubungan romansa. Tapi dalam hubungan familial pun juga. Cuma ya masalah kita mau ngakuin perasaan-perasaan ini atau enggak aja gitu. Jadi Kelver, kenapa sih ada makanan di sini ini? Karena di mau film- saya colek ya. boleh Boleh ya? silakan. Jadi dalam filmnya ini sendiri, seperti tadi dibilang Marisa, ini tentang keluarga ya. Jadi ada ibu, ada anak, dan juga pacarnya gitu ya. Gitu. Jadi ini sebuah kompleksitas yang berbeda gitu. Silakan dimakan dulu. Mumpung, makasih. ibu, kemudian anak dan pacarnya bisa satu meja ini. Oke. Saya beberapa kali ngobrol dengan sutradara itu, beberapa dari mereka menjawab bahwa saat menulis naskah atau skenarionya itu mereka sudah terbayang. Saya nulis tokoh ini, saya maunya ya artis A atau aktris atau aktor B ini yang memerankan. Kalau kalian sendiri dalam case Crocodile Tears ini apakah seperti itu? Atau kalian harus berjuang casting melawan calon-calon kandidat Kita lain semua gitu? di audisi sih. Kita semua di audisi. Di audisi Tiga. semua ya? Tiga ini di audisi. Dan tadi seperti Zulfa sempat bilang, proses audisinya Mbak Mandy sebagai Mandy Marahimin sebagai produser dan Tumpal Tampu Bolon sebagai sutradara itu memperbolehkan kita untuk membaca naskah secara penuh. Dan Saat audisi sudah diperbolehkan gitu ya berarti ya? iya, itu kita udah dikasih sebelumnya. Sebetulnya itu kayak tes ya. Tes. Mereka bilang ke kita bahwa itu semacam ujian. Kita pengen melihat, mereka ingin melihat aktor-aktor ini cara menganalisa scene itu seperti apa gitu. Mana yang bisa lebih memahami karakternya? Nah, berarti ya? sepertinya demikian ya. Jadi sampai sekarang kita sudah tidak pernah lihat lagi naskah yang kita coret-coret itu ya. Iya. Nah, itu udah untuk archive mereka aja. Suatu hari mungkin ketika dimuseumkan, that's gonna be pretty awesome. Tadi ngangkat soal itu, saat kalian coret-coret itu tadi, part apa sih yang bikin kalian challenge atau ini sulit buat aku atau justru malah this is easy for me? Ini satu-satu nih harus jawab nih. Apa ya? Aku juga lupa nyoret-nyoret apa. Kayaknya lumayan banyak deh. Lebih Yang paling kayak diingat aja, yang paling diingat. apa ya? Aduh. Contoh gini ya, kalian bertiga ini kan energinya dapat banget gitu ya. Maksudnya senyum gitu, tapi di situ sorry itu saya itu sangat Oh, sorry itu saya. ya, maksudnya saya di bawah mencekam sangat, ya? Iya, sangat-sangat kita melihatnya itu ada sedikit depresi, ada juga tegang seperti itu. Bahkan adegan makan atau obrolan antara ibu dan anak aja bisa semenegangkan itu gitu loh. Rebutan ayam. Padahal kita ketawa-ketawa loh syutingnya. Berarti jadi belum. Gitu ya. Iya betul. Yang diingat apa dicoret-coretnya? Boleh deh coret-coret diceritakan ke ya. kami. Aduh, Banyak soalnya yang dicoret-coret ya. lumayan banyak soalnya. Dan itu yang jadi pertanyaan kita ketika kita udah jump in ke projectnya gitu. Duh, waktu audisi kayak banyak banget lupa siapa aja yang dicoret-coret. Tapi mungkin dari coret-coret itu menunjukkan betapa senang dan excitednya kita bertiga gitu. Ya kan? Maksudnya bener-bener begitu menarik sampai kita coret-coret. Sampai banyak pertanyaan, banyak ini kan berarti kita juga gandrung gitu loh terhadap ceritanya. Berarti niat nih kalau mau casting ya sampai sedetail Oh iya itu. dong, harus dong. Oke. Kita kan aktor yang harus tetap berjuang juga, harus audisi gitu. Oke. Ini mungkin pertanyaan yang agak susah ya, karena kalau kalian sendiri dapat skrip, dapat skenario itu, mana yang lebih kalian dahulukan? Apakah karakter saya nih, atau justru keseluruhan ceritanya? Jadi meskipun aku lah nanti saya dapatnya pemeran pendukung yang mungkin hanya 1-2 scene, tapi ceritanya bagus, oke, I'm in. Atau justru saya harus dapat spotlight di sini. Enggak sih. Kalau aku ceritanya sih, karena menurutku peran sekecil apapun, kalau bisa membuat jalan ceritanya lebih baik ya Iya. itu lebih bagus gitu. Nggak ada peran kecil sih. Nggak ada peran kecil. Nggak ada peran kecil. Mau satu scene juga ya kenapa satu scene itu ditulis untuk peran ini ya karena memang itu penting. Oke.
terakhir tentang awal-awal ini ya. Seperti apa sih Mas Tumpal untuk meyakinkan kalian ataupun memberitahu kalian bahwa oke, saya akan bekerja sama denganmu. Gitu. Mungkin kita yang harus meyakinkan dia. Oh kebalik. Iya, yang berusaha meyakinkan. Iya, kita yang harus meyakinkan dia. Masalah itu Mas Tumpal. Iya Tapi emang dong. cara dia unik banget sih. Aku tuh dulu ya karena udah temenan kali ya. Jadi ya udah biasa ngajak nongkrong segala macem gitu. Sampai ada satu ketika tuh dia ngajak ngopi segala macem, nggak ngomongin film apa-apa. Ngobrolin gimana Cup hidup. Oh, apaan sih gitu. Kenapa sih bapak-bapak ini Hidup. bisa biasa aja nggak sih gitu. Ngobrol cerita segala macam, disitulah baru dia ngomong, gue pengen ngajak lu main film nih. Mau casting nggak untuk Crocodile Tears? Ya mau lah. Gitu. Ya mau lagi lalu Tumpal. Toyo. Iya. Lucu, menyenangkan cara dia approach kami untuk ikut di project ini gitu. Saya tahu beberapa filmnya kan memang punya keunikan atau kualitas sendiri ya. Seperti misalnya Tabula Rasa ataupun mungkin yang film pendeknya apa Laut Memanggilku ya. Memanggilku Seperti itu kan juga. Frame ceritanya juga tidak main-main. Apalagi ini sudah melalui kalau nggak salah lewat film lab dulu ya. Jadi kan Iya. skenarionya udah dipoles begitu. Betul, Kalau gitu. Zulfa, gimana meyakinkan Mas Tumpal? Wah, aku tuh inget banget aku casting audisi itu sekali, habis itu yang keduanya di pairing sama Ibu Marisa. Karena Ibu Marisa udah karakter mama ini sudah fix untuk Ibu Marisa gitu. Dan aku inget banget itu kayak deg-degan banget karena Kita telepon-teleponan mulu. Gimana nih Jul? Gimana nih Jul? Gimana nih Jul? Gitu. Ide-ide apa tuh? deg-degan banget karena aku ngefans, jujur aku ngefans banget sama Ibu Marisa. Nyong, gemes. Terus habis itu pas aku tahu di pairing tuh aku kayak, aduh, udah starstruck, terus deg-degan karena pengen dapet juga kayak, aduh ini perasaan apa sih gitu. Terus pas ketemu Ibu Marisa tuh sangat membantu aku sih. Aku merasa waktu aku audisi itu peran Ibu Marisa tuh sangat besar gitu. Mungkin untuk aku bisa mendalami karakter Arumi pas audisi. Dan ya mungkin itu sih yang mungkin Mas Tumpal kayak ya boleh deh anak ini gitu. Dia iya, maksudnya Zulfa kan ketika aku sudah menjadi mama ya, maksudnya diputuskan untuk memerankan mama, ada beberapa audisi untuk peran Arumi. Dan yang paling bisa menantang tatapan mama hanyalah Zulfa Maharani. Menantang terus, berarti sampai tidak berani menatap Marisa. Oh iya, Oh, gitu ya. bukan Marisa ya, 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 menatap ibu mama. mamanya, Gitu. Karena beda banget. Aku maksudnya ketika aku pertama kali ketemu Ibu Marisa dia sangat lovely, terus hangat banget, genuine banget. Terus pas lagi action udah jadi karakter mama, mata intimidasi mau memakan manusianya tuh kayak ini kalau mental nggak kuat nih. Makanya, karena dia kuat. Jadi aku sama Tumpal langsung, aku tanya, aku ingat banget gimana Val. Tapi dalam hatiku aku udah tahu, she's the one. Terus Tumpal yang, iya dia. Yep, let's go with Zulfa Maharani. Dan prosesnya kita waktu lumayan lama ya Bu ya, ibu mau lebih lama kan. 1,5 1,5 tahun. gitu. Dari Kalau aku audisi 1 tahun sih. sampai syuting. Sampai syuting tuh kita punya waktu setahun. Untuk reading, untuk persiapan dan segalanya gitu ya. Reading tuh 3 bulan bulan. ya. 3 bulan. Tapi dari kita iya oke, casting ya masuk, sampai kita syuting tuh 1,5 tahun. Selama syutingnya berapa tuh di area 28 terutama di hari, area 28 hari. Satu area bulan. Buaya Besar 28 hari. Iya. Kalau Marisa sendiri apakah masih harus meyakinkan atau langsung Mas Tumpal gue deh Marisa sama aku gitu. Enggak dong, masih. Karena saya pun tahu waktu itu ada kandidat-kandidat lain yang kuat gitu. Yang aktris-aktris yang saya hormati juga gitu kemampuannya dalam memerankan peran gitu. Jadi ya samalah kita semua kan harus melewati proses Casting, audisi ya. itu gitu. Tapi ada cerita lucu. Jadi kalau tadi Ucup diajak ngobrol kan, bagaimana kehidupan? Gitu kan. Saya waktu itu nggak ingat pertanyaannya sama atau enggak, tapi ada diskusi kita yang bergulir, yang akhirnya mengerucut pada saya itu ternyata teman baiknya adiknya Tumpal, Irene Tampu Bolon. Jadi kita waktu itu lagi ngomongin kamu dulu sekolah di mana gitu kan, soalnya ya diskusi-diskusi gitulah, saling mengenal ya. Oh dulu aku sekolah di Don Bosco 2. Loh, oh gitu, dulu adikku juga sekolah di Don Bosco 2. Sebentar, dia angkatan berapa? Kelahiran 82 tapi Desember kan. Oh satu angkatan. Sebentar, aku lihat mukanya Tumpal.
Ya ampun, mukanya cetakan banget sama sahabatku dulu waktu SD. Kamu kakaknya Irene Tampu Bolon. Ya, jangan lu salah, kan banyak Irene Tampu Bolon. Sebentar, Irene Natalia Tampu Bolon. Iya bener, boom. What a small world. What a small world, dunia kecil. Nggak tahu ya apakah itu menjadi salah satu faktor kenapa saya dapat peran ini. Mungkin itu jadi salah satu faktor ya. Paling tidak udah diskusi selanjutnya gitu. Oke, thank you sudah cerita tadi. Dan lagi kita lanjut ke topiknya ya. Iya. Seperti yang tadi dibilang ya, memang dramanya drama keluarga, tapi topiknya heavy and also complex and layered gitu ya. Jadi topik seperti ini kan memang harus diakui jarang diangkat di film-film Indonesia gitu ya. Menurut kalian kenapa sih cerita ini juga akhirnya kalian merasa bahwa ya ini patut diceritakan ke penonton-penonton di sini gitu. Terlepas dari ini sudah melalang buana ke banyak festival ya gitu, tapi ke penonton Indonesia kenapa kalian merasa bahwa ini penting untuk diceritakan ke mereka gitu? Karena menurut setelah pengalaman dari beberapa festival sebelumnya ya, kita menemukan bahwa banyak penonton yang merasa terwakilkan oleh perasaan emosi dari ketiga karakter ini gitu. Jadi menurutku kenapa penting untuk disuarakan ya supaya mereka yang di luar sana nggak ngerasa sendirian aja sih. Bahwa ada loh keluarga seperti ini, kalian ya nggak sendiri gitu. Mesti. Jadi mereka bisa paling tidak berempati ternyata ada yo. Dan merasa kehidupan terwakilkan gitu suaranya. Ya aku ngerasa justru memang problem seperti ini tuh memang cuma nggak terjadi di Indonesia doang gitu kan. Setelah kita kemarin ke festival, pas kita di Toronto dan di Busan ternyata di sana pun problem ini tuh sangat terjadi juga gitu. Dan ini ternyata memang problem universal gitu. Dan yang paling penting juga buat aku tuh ternyata memang bentuk cinta masing-masing orang tuh beda-beda gitu. Dan nggak ada yang benar atau salah. Itu bentuk cinta ya cinta gitu. Mungkin packagingnya aja gitu. Kalau masalah penting atau tidak mungkin itu subjektif ya. Kalau saya lebih merasa bahwa penonton ketika nonton film ini mungkin akan kembali ingat gitu dengan perasaan-perasaan yang mereka pernah alami dalam hidup. Soalnya cerita tentang 3 orang ini, Mama, Johan, dan Arumi itu adalah cerita yang pasti di setiap keluarga itu ada. Seperti tadi saya sempat bilang mengenai cinta dan cemburu. Itu ada juga dalam hubungan familial gitu loh. Dan di semua keluarga itu pasti ada. Jadi cerita ini sebetulnya mewakili perasaan-perasaan yang semua manusia alami dimanapun mereka berada, terutama di Indonesia. Karena referensinya kan referensi Indonesia, jokes-jokesnya jokes-jokes Indonesia. Jadi waktu kita tayang atau film ini tayang di JAF dan di Jakarta Film Week, itu ada bagian-bagian yang dimana ternyata di sini Works banget ya. Iya, penonton kita ketawa ya. Mungkin ketika di Toronto tidak, ketika di Busan tidak, karena referensinya memang sangat Indonesia. Jadi latar belakang budaya juga mempengaruhi ya. Iya, tentu. Oke, kalau dibilang suka dengan karakter sudah pasti ya, kalian mendalaminya sampai seperti ini. Coba sih, apa yang kalian tidak suka dari karakter yang kalian perankan ini? Dari ibu. Tidak suka ya? Waduh, seru juga nih. Wah. Kamu anak baik sih ya, Nak. Mungkin agak-agak pelin-pelan kali ya. Iya, kalau aku nggak suka Johannya, dia apa ya? Tidak bisa memutuskan sesuatu dengan tegas kali ya. Menarik. Belum tahu. Bukankah itu problem laki-laki ya? Aduh. Tidak semua Kayaknya laki-laki. kebetulan labelnya 2 jam. Langsung yang laki-laki dan perempuan berdiskusi panas. Itu sih kalau aku. Arumi? Aduh. Aku nggak suka. Aduh apa ya? Kalau aku tuh lebih kayak aku nggak suka ketika Arumi harus menghadapi situasi tidak punya pilihan sebagai perempuan. Oh, Karena dihimpit wow. oleh keadaan yang Iya, dia. aku nggak suka ketidakberdayaan dia gitu sehingga dia harus harus memilih pilihan yang mungkin
nggak datang dari hati dia gitu. Kalau boleh memilih yang lain, dia akan pilih yang Iya, lain. karena mungkin dia nggak punya pilihan dan aku nggak suka melihat itu sih. Yes, that's very good, sweetie. Kalau mama itu mungkin ketidakmampuan, kebutaan mama ketika mencintai Johan. Kan orang selalu bilang cinta itu buta. Nah, di mama ini memang betul. Kan cintanya dia nemplok semua ke sini. 1000% kayaknya. 1000. Mungkin untuk dirinya sendiri cuma 1%. Jadi ketika cintanya dia tumpah-tumpah ke sini, dia jadi buta gitu. Tidak bisa melihat apa yang sebetulnya baik untuk Johan. Kalau kamu cinta kan mestinya kamu bisa melihat apa yang terbaik untuk orang yang kamu cintai. Nah, dia buta di situ. Jadi perspektifnya hanya dari dirinya sendiri. Betul. Gitu ya. Apa keputusan acting dalam mendalami karakter ini yang kalian merasa bahwa oh ternyata ini sangat sangat berpengaruh ke karakternya dalam proses coret-coret tadi boleh atau dalam ketika sudah syuting ternyata saya seperti ini terasa berbeda ya layernya dari karakter ini. Mungkin dari pemilihan pakaian atau gestur atau apa boleh diceritakan deh. Karena ini kan film ini sangat subtil ya, artinya tidak ada kemudian yang kalau adegan tangis pun bukan yang tangis meledak-ledak, marah pun bukan yang marah kemudian teriak-teriak, tapi benar-benar kalau kita nonton harus 100% lihat ada banyak hal-hal menarik di situ. Kalau yang aku ingat adalah yang paling repot sih pemilihan kata ya. Karena kan filmnya sunyi, jadi setiap kata yang keluar tuh harus impactful. Jadi kita emang berdebatnya waktu reading tuh itu lebih ke kata yang akan keluar gitu. Karena sebisa mungkin apapun yang kita omongin tuh Jangan bisa sia-sia ya. Iya, jangan sia-sia. Itu sih. Style acting juga Mas Sempal tuh punya referensi yang cukup unik gitu. Tapi dia memberikan referensi kayak dia pernah kasih film Jepang gitu. Maksudnya dia memang punya spesifik style acting yang dia pengen gitu. Dan itu clear banget pas kita lagi reading dan menurutku tuh sangat challenge karena sebelumnya aku selalu dapat mungkin karakter-karakter yang agak besar gitu pergerakannya gitu. Jadi challenge-nya gimana mengkontrol agar muscle-muscle itu tidak keluar gitu. Ya tapi beruntungnya karena kita punya waktu yang panjang sih pas reading dan workshop, jadi memang segala sesuatu yang well prepare itu memang matang. Memang dipersiapkan matang, ya. memang Terima kasih Mbak Mendy. Iya, kalau nyambung dari Zulfa, kalau aku referensinya lebih ke buayanya. Ke buayanya. Jadi gerak tubuh mama itu sangat minim. Seperti gerak tubuh buaya. Minim sekali. Itu sih. Dan itu menyenangkan ya. Maksudnya ya menyenangkan deh pokoknya. Buaya-buaya itu I love you guys. Kalau biar kalian memahami apa yang dikatakan Mas barusan, kalian harus nonton tuh filmnya di bioskop, betul ya. Betul. Oke. Aku ada pengalaman lucu banget waktu itu. Kita pernah visit Taman Buaya pas kita lagi reading tuh aku berdua sama Ibu Marisa. Aku kan pertama kali juga tuh ke Taman Buaya. Aku kayak oh gini ya, oke. Ibu Marisa udah kayak mereka lucu banget. Kayak Bu, ini binatang mematikan loh Bu. Terus kayaknya aku ngeliat Ibu Marisa lebih dari 30 menit cuman yang kayak berkontemplasi dengan mereka, melihat dengan tatapan senyum. Aku kayak Itu pengalaman atau melamun ya tepatnya? ini mama. Iya, ini mama. Tapi beneran loh ngelamun ngeliatin buaya tuh seru banget. Iya. Karena mereka diem. Ngerti kan kenapa mereka berdua keluarga? Tapi beneran, cobain deh ke Taman Buaya, cuman duduk diem ngeliatin Cuman buaya. teman-teman Seru KL, guys. Taman Buaya ya, bareng-bareng ya. Seru guys. Temenin ya. Kembali lagi ya. Ini film membaurkan antara realis begitu ya. Kemudian juga ada surrealis juga. Kenapa surrealis? Karena perlu nonton sendiri. Saya kan nggak akan spoiler di sini juga. Menurut kalian agree or disagree? Setelah nonton film nggak apa-apa kok selama kita belum mengerti sepenuhnya, tanpa harus kita kemudian cari tahu secara logis ini maksudnya apa sih, ini kenapa gitu. Kalau kalian sendiri merasanya seperti apa? Menurut aku nggak apa-apa. Itu balik lagi ke penonton aja yang merasakan yang kita pengen sampaikan kan yang pengen
aku pengen penonton rasakan aftertaste setelah nontonnya. Gitu. Lebih kerasa berarti Iya. ya. Kalau nggak ngerti mah juga ya nggak masalah. Iya. Pengalaman sinemati orang kan Pengalaman beda-beda. sinema orang-orang beda-beda. Betul. Seni kan adalah kenikmatan yang subjektif. Betul. Subjektif dari masing-masing manusia karena kita semua punya latar belakang dan sejarah hidup yang berbeda-beda sehingga ketika menonton sebuah karya seni itu bisa jadi emosi yang terpantik itu juga selalu berbeda. Kita kan punya kacamata berbeda, bekalnya juga berbeda seperti Betul. itu ya. Tapi film ini nggak serumit itu kok guys, beneran. Enggak, maksudnya gitu juga. Seru banget guys. Simple banget, cuma cemburu Super seru, itu loh. bener-bener. Rasa Kalau cemburu. secara perspektif produser pasti seneng kalau ada penonton seperti itu karena akan nonton berkali-kali. Yes. Yes. Betul. Oke. Ini just a fun question. Kalau kalian diberi kesempatan untuk membuat film tentang keluarga seunik dan sekompleks Crocodile Tears ini, kira-kira film seperti apa yang akan kalian bikin? Kalau saya kayaknya masih perlu belajar dengan tumpal tampu bola. Iya. Iya. Jujur belum kepikiran. Belum sampai kepikiran, sejauh Saf. itu. Atau tidak harus selevel ini ya, karena drama keluarga seperti apa? Apakah mau tentang kisah sehari-harinya atau mau tentang pertengkarannya atau apa? Boleh diceritakan? Mungkin lebih ke drama keluarga yang mewakili cerita-cerita keluarga yang ada di Indonesia. Tumpal itu membuat Crocodile Tears ini seperti tadi Ucup sempat angkat, ingin menunjukkan bentuk keluarga yang berbeda dari biasanya. Maksudnya gini, biasanya kan kalau kita melihat di layar film itu kebanyakan adalah keluarga yang lengkap, keluarga yang harmonis gitu ya. Tidak ada salahnya tentunya, itu kan selalu menjadi aspirasi bagi kita semua untuk menciptakan keluarga yang demikian. Namun di saat yang sama ternyata realita itu pahit kadang-kadang. Ada bentuk keluarga yang tidak semanis itu. Nah, dan itu ada di sekitar kita. Dan Tumpal pernah bilang, ya saya buat film ini karena ketika saya melihat film-film dengan keluarga bahagia kok saya ngerasa sendirian. Karena keluarga saya tidak demikian gitu. Jadi ya semakin banyak film yang menghadirkan realita nyata bentuk keluarga di Indonesia, semakin baik karena itu bisa menciptakan empati di masyarakat. Ya kan, kita jadi semakin memahami bahwa oh iya, kalau nggak ideal bukan berarti mereka tidak baik. Ya, dan gak Itu realita mereka dan kita baiknya ya berempati, saling berempati antara yang keluarga bahagia dan keluarga yang belum bahagia dan semoga bahagia. Iya. Amin. Gitu. Gimana, Mas? Apa ya? Aku kalau dikasih kesempatan, kayaknya bikin film keluarga kayak Home Alone kali ya. Nggak kayak Mas Tumpal ya. Kita bikin yang Lebih ke komedi kali ya. Komedi, karena hidup ini komedi. Iya. Kayaknya berat kalau harus bikin kayak krokodil tuh. Belum sanggup aku. Masih harus banyak belajar lah. Kalau aku ngerasa nggak tahu ya, mungkin kalau Mas Tumpal bisa membuat cerita yang sangat personal, mungkin kalau aku personalnya lebih kayak dinamika hubungan antara anak perempuan dan ibu kali ya. Menarik sekali Iya, Zulfa. kayak Lady Bird gitu loh, kayak Oh yes. kayak girls will be girls. Lady Bird Yes. juara sih. Aku cinta sih sama Lady Bird gitu, Ya, karena memang betul. ya hubungan anak Love and perempuan hate gitu dan ya. Yes. love hate relationship kan, menurut aku tuh dinamika yang menarik dan sampai sekarang juga aku dan ibuku masih belajar gitu untuk menjadi anak dan menjadi ibu juga gitu. Jadi itu kayak pekerjaan yang tidak akan pernah selesai. Gitu. Oke, ini jawabnya panjang nggak apa-apa? Karena saya berharap juga jawabannya panjang ya. Karena kan perfilman Indonesia istilahnya diramaikan dengan film-film yang menceritakan tentang keluarga kelas menengah, kemudian dengan struggle mereka yang relate banget ya, tentang finansial, tentang bagaimana mereka cope dengan harus membuat keluarga yang sempurna atau bahagia seperti itu. Menurut kalian seperti apa? Kalian memandang ini seperti apa? Apakah ini sebuah ini berarti sebuah alternatif baru tontonan atau merasa bahwa sebetulnya bisa dibuat seperti ini? Ini jawaban pribadi ya, tidak harus. Takut. Ya seperti yang ini ya, maksudnya cerita-cerita filmmaker generasi yang baru itu
mulai menyoroti isu-isu yang memang mereka alami di zaman sekarang. Iya. Misalnya ada film Sandwich Generation, ya kan? Kita semua pasti tahu film itu apa. Itu kan keresahan dari generasi sang sutradara gitu. Jadi ya semoga akan semakin banyak gitu filmmaker di Indonesia yang memang betul-betul memotret isu yang mereka alami. Iya. Senyata mungkin. Iya. Ya, aku sih happy ngelihatnya karena akhirnya di bioskop tuh berbagai genre udah ada di situ. Jadi temanya bertambah. Nyambungin yang dari Mama udah omongin tadi ya. Panggilnya udah mama gitu ya. Iya. Kebiasaan. Sampai Maaf, sekarang. Kebiasaan. Sampai sekarang aku mah nggak apa-apa. Aman. Dia juga manggilnya ibu selalu. Iya, jadi maksudnya kayak aku selalu percaya bahwa filmmaker yang membuat cerita dengan jujur akan bertemu dengan penontonnya. Jadi True, ya. ya it's okay mau bikin cerita yang personal pun kalau dia berceritanya dengan jujur nanti akan bertemu penontonnya sendiri gitu. Betul. Iya, aku juga seneng banget sih sekarang genre di bioskop udah sangat variatif gitu. Terlebih banyak permasalahan-permasalahan yang sebenarnya mungkin terjadi kayak Sandwich Generation yang terjadi sebenarnya juga jauh Iya. Sebelum dari kita, generasi mungkin orang tua aku juga gitu. Tapi mungkin sekarang generasi aku Gen Z ini kita cukup vokal gitu. Sama untuk, dong kita Gen Z. Iya ya. Saya Gen A. Jadi cukup vokal gitu untuk menyuarakan isu-isu yang terjadi sama kita dan itu bisa di capture lewat film juga menarik banget. Gitu. Jadi semua sepakat Iya. ini adalah sebuah arah yang bagus ya. Oh iya, untuk kita bagus diskusi. banget. Oke. Ngasih pandangan baru lah. Dan ada menurut saya itu space-nya. realita juga kan. Ada space-nya. Jadi kalau dulu ada stigma atau asumsi bahwa pasti tentang cinta-cintaan, tentang film horor semata itu sekarang makin berkembang. Itu juga nggak apa-apa karena Ya, cinta selama romance, serius ya, betul. romance dan horor selalu menyenangkan, Iya. selalu menyenangkan. Ditonton bersama di bioskop enak seru ya. Iya. Dan apa yang membuat kalian kemudian bersemangat di perfilman Indonesia 2026? Yang bikin semangat ya Iya. karena genrenya udah mulai banyak sih. Oke. Kalau aku Itu pakai jawabannya. kayak jadinya happy gitu ngelihat filmmaker apalagi banyak yang muda-muda sekarang yang lebih variatif ceritanya kayak Betul, wah gila betul. pengen gue ikut sama kalian gitu. Betul banget, nyambung Ucup, karena mungkin pendidikan film makin mudah ya untuk kita akses dibandingkan zaman dulu gitu. Sekarang kalau misalnya orang sebut, oh ada ya sekolah film di Indonesia, ya ada, dan dari zaman dulu mah ada IKJ gitu kan. Tapi kan sekarang ada sekolah-sekolah lain, misalnya SAE, UMN. UMN, BINUS, dan lain sebagainya. Jadi kita tuh melihat, oh generasi baru ini akan terus lanjut gitu. Jadi ada semacam kaderisasi yang cukup sehat gitu loh. Iya, itu juga aku merasa regenerasi filmmaker sekarang juga udah mulai berjalan gitu. Itu juga di-apply untuk aktor. Jadi aku merasa sekarang kita cukup diberikan apa ya, kayak kepercayaan gitu untuk bisa keluar dari typecast gitu. Karena mungkin kalau yang sebelum-sebelumnya beberapa mungkin produser masih belum percaya gitu dengan generasi aktor-aktor generasi baru gitu. Dan sekarang rasanya tuh kayak udah mulai ada apa ya, kayak regenerasi. Jadi ada jalan untuk gitu. yang muda-muda untuk bisa lebih kepercayaan. Gitu ya. Tapi menarik tadi ada satu kalimat bahwa kalau ada film baru saya ingin ikut di situ. Ini mungkin agak kembali ke awal pertanyaan tadi ya. Ketika ada sebuah proyek film ataupun ada kalian sudah dengar ini mau bikin film ini mau bikin film itu. Kalian sebagai aktor itu boleh ceritakan nggak seaktif apa kalian harus apply untuk casting ataukah kemudian peran itu kemudian datang ke kalian? Boleh cerita sedikit nggak soal itu? Karena itu jujur bikin penasaran. Gimana ya? Kalau menurutku karakter tuh kayak jodoh-jodohan ya. Iya. Kayak Karakter memilih aktor. karakter memilih aktornya gitu. Jadi ya kalaupun denger sutradara mau bikin film ini, kalau emang nggak berjodoh ya nggak bakal. Nah sih. Ya mau gimana gitu. Jadi kita tapi akan semangat untuk pengen nonton karena
mendengar Cerita. misalnya premis tentang apa gitu loh. Iya. Proses audisi itu menurutku itu penting. Karena ketika kita masih harus audisi, itu seperti ada apinya. Ya. Iya. Ya kan? Karena kita harus berusaha gitu. Dan kita akan memberikan yang terbaik. Tidak complacent. Betul. Ya kan? Sebetulnya itu buat pribadi kita ya, untuk pertumbuhan kita sebagai pemeran itu penting. Karena kita tahu bahwa ada resiko loh kita gagal audisi. Iya. Dan kalau gagal audisi, gimana kita menanggapinya, ya kan? Apakah ya biasanya kita akan cari tahu bagaimana saya lebih baik next. Cari feedback itu ya. Betul. Kalau Zula sendiri kan menarik ya, karena ini jadi sebuah karakter yang benar-benar berbeda dari yang tadi typecast itu ya. Jadi bebas kita lihat sendiri Zulfa seperti apa, tapi sekarang jadi seperti ini. Itu seperti apa ketika kemudian dapat peran ini gitu? Aku ngerasa ini mungkin salah satu karakter yang akhirnya bisa mungkin keluar dari typecast aku. Sebelumnya sempat kayak selalu jadi anak SMA gitu. Terus akhirnya dapet karakter yang cukup mature dan sangat kompleks, didirect dengan sutradara hebat juga gitu. Jadi menurut aku benar seperti yang Ibu Marisa bilang, ketika kita masih tetap ada di posisi kita audisi itu masih ada api gitu, dan rasanya effort untuk memberikan yang terbaik tuh tetap ada gitu apinya. Jadi itu sih kayaknya aku akan selalu bersyukur untuk tetap masih audisi juga sih, karena itu yang aku lakukan pas kalau udah. Dan saya percaya sendiri Marisa, Yusuf, dan Zulfa juga akan karirnya masih akan sangat panjang, dan kami Betul. menunggu film-film yang Amin, berikutnya. terima kasih doanya. Oke, ini sebagai signature dari Kapan Lagi Roundtable, seperti tadi saya bilang ya, kita ada segmen saling puji gitu ya. Artinya kalian ini kan baru pertama kali ya di satu proyek film bersama. Yes. Ya. Mungkin bisa give compliment to each others, apa yang membuat kalian berkesan selama bekerja bersama. Dari Mungkin Mama yang muda deh. dulu ya. Oh, dari yang muda. dulu. Sana. Aku muda ya. Iya dong sayang. Menurut aku bekerja sama dengan Ibu Marisa itu Ibu Marisa adalah salah satu partner bermain yang sangat genuine menurut aku. Jujur banget. Terus juga sepenuh hati aku melihat dia memberikan segalanya untuk proyek ini, dan itu sangat menginspirasi aku. Api yang dia punya tuh sangat besar gitu untuk proyek ini, dan menurut aku itu yang akan aku ambil tuh dari sosok Ibu Marisa. Dia juga sangat perhatian banget Ibu Marisa. Dan ini kayak mama banget, emang mama untuk Johan gitu. Dan ya itu sih rasanya kayak kerja sama orang yang kita ngefans tuh awal-awal tuh kayak gitu sih. Dan Ibu Marisa juga memberikan ruang yang aman untuk kita juga berdiskusi dan segalanya. Itu menurutku sebuah privilege sih. Jadi selain perannya intimidatif, ternyata ngomong ya. Iya, Mama ngomong Aku banget. takut banget kalau ibu metode terus dia melakukan itu di real life sama aku takut gitu. Dan aslinya tuh kayak beda banget, jadi itu yang kayak aktor hebat. Ucup. Soalnya mereka tuh giggling karena mereka temenan udah lama. Aduh. Dari cilik. Dari Bisa yang buruk-buruknya aja nggak? Boleh silakan. Dari Ucup. cilik. Aku sebenarnya nggak pernah terbayang kalau orang lain yang memerankan karakter Johan gitu, karena memang Johan ini memang untuk Ucup gitu. Selain memang aku yakin Johan itu sudah takdirnya untuk Ucup juga partner bermain yang sangat menyenangkan. Dia bisa diajak diskusi, dan dia juga punya api yang besar untuk film ini, dan dia memberikan ruang yang aman untuk aku untuk bisa bertukar pikiran dan juga memberikan yang terbaik untuk setiap adegan. Jadi menurut aku ya, aku tidak pernah terbayang kalau Johan yang bukan Ucup sih. Sempat diskusi soal adegan musical. Kita jangan dikasih gini-ginian. Kamu tuh gemes banget. Kenapa salah tadi? Enggak,
kebayang aja kan ini ada adegan meski bukan film romance ya, ada meet cute-nya kan. Itu kalian sempat ada diskusi khusus gak gitu ya? Sebenarnya kalau diskusi ya pasti. Kalau kita pasti. lebih kayak mungkin kita take berkali-kali itu ketawa ya. Karena kayak Breaking karakter berarti ya? Ini yang sepeda that's kan? weird. Sepeda, Iya, sepeda. motor. Iya. Oh my god, yang kamu diajarin motor itu gemes sih, Iya. asli. Dan Kita jadi Tonton ya, memberikan K-popers. kita memberikan penawaran ke Mas Tumpal sih jadinya. Banyak penawaran-penawaran ketika dengan meet cute itu. dan itu Kak, Mas Umo juga kadang mungkin karena dia gap generasinya agak deket gitu. Jadi kadang dia suka nanya gitu kayak Anak muda gimana sih? Gitu. Gimana sih pacaran? Gini Mas, gitu. Terus kita gitu. Tumpal tuh X. Generasi saya lah tipis-tipis. Jadi ya itu sih. Bertukar referensi jadinya kita. Next ya aku ya. Yes. Buat Mama Marisa, terima kasih atas energi yang sudah diberikan selama proyek ini. Aku bersyukur banget ketemu Mama Marisa karena beneran banyak belajarnya. Aku beneran kayak diemong jadi anak. Dan Sayang aku banget. merasakan itu semua beneran kayak rasa sayangnya tuh nyampe ke aku bahkan sampai sekarang. Jadi, terima kasih atas energinya yang baik. Semoga aku bisa tularkan energi ini ke orang lain juga nantinya. Gitu. Terima kasih. Untuk Zulfa, Ini dynamic duo. Dua orang ini nih, toyor-toyoran mulu nih. apa ya Zul? Ya, Saling pandang dong. ketawa ya. Kalau buat Zulfa ya terima kasih juga buat semua energi yang sudah diberikan pada proyek ini. Terima kasih sudah jadi lawan main yang menyenangkan karena memang menyenangkan kita ketawa mulu. Happy gue di sini bisa dapat lawan main yang ngerti jokes gue tentunya. Paksa ya. Jadi terima kasih, semoga kita bertemu di film berikutnya. Amin. Gemes. Apresiasiku untuk Ucup dan Zulfa adalah, aduh pokoknya jangan sampai gue nangis ya. Aku bangga dan merasa terhormat bisa berbagi layar dengan kalian. Karena kalau misalnya melihat kalian sebagai generasi penerus, cara kalian bekerja, etika kalian bekerja, keseriusan kalian mendalami peran, mendalami cerita, itu 1000% kalian taruh dan kita kolaborasikan bersama. Dan itulah contoh yang sangat baik untuk regenerasi aktor berikutnya. Jadi saya merasa terhormat dan terima kasih sudah bisa berbagi hidup, pengalaman hidup ini bersama. Let's give them applause. Membayangkan betapa serunya kalau di tempat syuting ya di. Iya loh, gila loh kalau misalnya dua orang ini contohnya kayak amin, regenerasi berikutnya atas kerjanya, behaviornya, attitude-nya, kualitasnya kayak mereka. Amin, amin. Kayak lovers, obrolan kami tadi tentang apa yang di belakang layar, kemudian tentang karakter dan lainnya tentunya tidak akan menjawab rasa penasaran kalian gitu ya. Jangan lupa saksikan Crocodile Tears. Di bioskop-bioskop Indonesia pada tanggal 7 Mei. Kalian ketemu kalian bertiga dan gua ya. Sampai ketemu lagi.